Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Perkenalkan dengan saya Alia Rahmi dengan NIM 5233151025 dan rekan Saya Arentika Buru Ginting dengan NIM 5233151014. Saya Rai Irfan Ditarigan dengan NIM 5233351019. Dengan saya Andika Skorus dengan NIM 5233151021. Nah, di video kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih dekat dengan salah satu ikon kebanggaan yang ada di Kota Medan, yaitu Istana Maimun. Melalui kunjungan ini, mari kita belajar dan jelajahi sejarah dan budaya yang tersimpan di dalam Istana Maimun. Selamat sore, kami dari kelompok 1 di sini. Kami sudah salah satu dari tour guide dari Istana Maimun. Nah, di sini kami akan diajak keliling oleh Abang ini. Tolong, Bang. Oke, jadi langsung aja lah ya. Istana Maimun ini dibangun pada tanggal 26 Agustus tahun 1888. Nah, orang yang ngebangun Istana Maimun ini adalah Sultan Delhi yang ke-9 yang bernama Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam. Nah, jadi tujuan utama Sultan Ma'mun membangun Istana Maimun ini adalah untuk keperluan meeting. Hanya untuk meeting. Nah, di mana nanti pada saat tamunya itu naik dari bawah ke atas, tamu-tamunya itu duduk di kursi berwarna merah ini dulu. Setelah itu baru mereka bergerak ke ruangan tengah yang kita sebut nama ruangannya Balai Rongsri. Oke, kita langsung aja ke ruangannya. Nah, jadi untuk di ruangan ini di sini titik pusat atau titik kumpul dari tamu dan juga sultan-sultannya. Jadi sultan itu akan duduk di sebelah kanannya, tamu-tamunya akan duduk di sebelah sini menggunakan kursi dan juga meja. Nah, pembicaraannya itu, topiknya itu tentang bisnis dan juga usaha yang akan dikembangkan oleh orang-orang, dan itu harus ada izin dulu dari Sultan Delhi-nya. Makanya Istana Maimun ini jadikan tempat kumpul, tempat untuk berjumpanya tamu dengan sultan-sultannya. Awalnya itu mereka berkumpul di tempat tinggal sultan yang kita sebut nama rumahnya itu Istana Puri. Tapi Istana Puri itu kan tempat tinggal, nggak etis untuk orang-orang berkumpul di situ. Nah, akhirnya dibangunlah Istana Maimun dan dijadikan pusat pemerintahannya pada waktu itu. Di sini tempat kumpulnya. Dan sampai dengan sekarang juga di Istana Maimun ini masih digunakan untuk acara adat ataupun acara nikahan, tapi khusus yang keluarga. Jadi keluarga-keluarga dari keturunan sultan itu masih ada yang memakai ruangan ini. Jadi kalau dipakai itu ya mereka ini yang jual-jualannya akan ditutup dulu, disimpan dulu. Barulah bikin acara di sini. Sampai dengan sekarang juga di Istana Maimun ini juga masih ada Sultan Delhi-nya. Sultan Delhi yang ke-14, Sultan Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alam. Dan sekarang dia belum merit. Mungkin kalau nanti dia merit, ya itu kan dipakai. Istana ini, Balai Rum ini akan dipakai oleh Sultan. Oke, kita lanjut lagi ke ruangan yang di belakang. Nah, untuk ruangan yang dalam ini, dulunya itu ruangan ini dipakai oleh anak perempuannya Sultan dan juga istrinya. Sama ruangan ini, tapi ruangan ini khusus untuk dayang-dayangnya, yang sebelah sini khusus anak perempuan dan ibunya. Jadi kenapa di dalam ini? Apabila nanti orang Belanda datang, nah itu yang perempuan wajib masuk semua ke dalam ruangan ini. Karena kalau nampak orang Belanda itu akan diambil oleh orang Belanda dan dijadikan pemuas nafsu.
Oke, kita gerak lagi. Nah, ini ruangan yang ada di belakang ini, inilah dia ruang makannya. Jadi di sini tempat titik kumpul untuk makan. Di sebelah sana yang tertutup itu adalah dapurnya. Jadi kalau nanti makanan itu masuk, mereka masuk dari sana dan akan disuguhkan di sini menggunakan meja 2 itu. Oke, dan ini adalah ruangan terakhir yang bisa dijelaskan karena di ruangan sisi kanan dan sisi kiri itu masih ada ruangan tapi masih ditempatin oleh keluarga sultan. Jadi hanya inilah untuk umum. Mungkin teman-teman tadi kan menarik sekali nih penjelasan dari abang ini. Nah, mungkin sekian aja dari kami kelompok 1 dan kami juga mengucapkan terima kasih ya bang. Sama-sama. Sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih. Kami ingin bertanya sedikit tentang sejarah dan daya tarik istana Maimun. Yang pertama itu, sejak kapan istana ini dibuka untuk umum? Oke, jadi langsung aja menjawab. Jadi dibuka awalnya itu untuk umum itu kan 2007. Itu dibuka untuk umum tapi harus ada surat resmi. Kalau kayak kalian seperti yang kampus itu ada surat resmi dulu. Nah, baru pada tahun 2017 atau 2016 itu dibuka untuk umum di mana itu memakai tiket satu orangnya waktu itu masih 5.000 per orang. Kalau anak sekolah itu 3.000. Lalu pada tahun 2018 itu naik jadi 10.000 per anak sekolahnya. Pertanyaan berikutnya apa? Menurut pengalaman abang ini sebagai guide, bagian apa yang paling sering untuk daya tarik di istana ini? Bagian yang paling menarik yang ada di dalam Istana Maimun ini itu di ruangan ini, balai umum. Karena yang menarik itu kenapa? Karena bisa spot foto belakang itu sebelah sana. Yang kedua itu orang bisa menikmati interior yang ada di dalam Istana Maimun. Karena kan interior ini kan termasuk unik ya, jadi itu incaran para turis. Yang terakhir bang, menurut abang sendiri, mengapa penting bagi masyarakat sekitar untuk menjaga dan melestarikan budaya seperti istana Maimun ini? Menurut abang kenapa penting? Karena di sini letaknya nilai-nilai budaya Melayu. Karena di sini kan masih kental ya Melayunya. Jadi menurut abang itu ya masih penting lah, apalagi untuk generasi-generasi muda gitu, kayak anak-anak sekolah itu ya penting lah untuk mendalami budaya Melayu ataupun sejarah dari Melayu itu. Makan dari Eropa, koleksi dari Tengku Wakmal dari Khan. Benda ini adalah bukti gaya hidup kosmopolitan Kesultanan Delhi. Pada masa kejayaannya, Sultan dan kerabatnya mengadopsi budaya jamuan makan ala Barat sebagai simbol modernitas. Ada singgasana. Singgasana ini adalah tempat Sultan Delhi dinobatkan secara resmi. Disinilah Sultan duduk pertama kali sebagai penguasa sah untuk menerima keris kerajaan dan sumpah setia. Dulu, ini adalah kursi kekuasaan Sultan untuk urusan kenegaraan dan adat tertinggi. Keris bentara. Keris ini bukan menjadi senjata perang utama, melainkan sebagai tanda jabatan. Keris ini menjadi pelengkap busana adat yang wajib dikenakan saat bentara memimpin barisan atau mengatur tamu-tamu kehormatan di Belairung Seri. Ada alat musik pengiring khas Melayu Delhi atau sering disebut sebagai orkes Melayu atau orkes rongkeng. Di sebelah kiri ada rebana atau gendang, yang di tengah ada akordeon, yang di kanan ada biola. Ketiga alat ini melambangkan perpaduan budaya di Delhi. Irama dipukul dengan gaya timur, melodi dimainkan dengan alat barat, sehingga menghasilkan musik yang mendayu-dayu khas Melayu. Alat-alat inilah yang biasanya dimainkan untuk mengiringi tarian istana maupun rakyat, seperti tari Serampang 12, tari Japin, atau tari Ronggeng untuk menghibur sultan dan tamu kehormatan. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih.